Kemarin kita sudah meluncing yang namanya aplikasi Psikolagi. Ada inisiasi untuk melakukan yang namanya pendataan terhadap seluruh warga yang belum mendapatkan haknya, yaitu pendidikan. Insya Allah program ini kita akan koneksikan juga dengan lorong besar, jadi ada korelasinya juga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapeda Corner. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Kita sudah hadirkan narasumber hari ini yang akan kita temani berbincang-bincang terkait dengan program pemerintah Kota Makassar. Nah, narasumber saya pada hari ini tentu tidak asing. Kita bisa langsung sapa saja Pak Helmi. Halo Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para penonton podcast kita? Ya, Bapeda Corner. Akhirnya kembali ke Bapeda lagi. Iya, akhirnya kembali ke Bapeda lagi. Seperti biasa nih Kak, kita akan bahas tentunya itu mungkin program pemerintah Kota Makassar. Kita harus up to date nih supaya masyarakat Kota Makassar juga tahu nih seperti apa kinerja dari Pemkot Makassar. Nah, di kali ini kita mungkin akan bahas mengenai salah satu program yang baru-baru ini launching ya Kak ya. Namanya adalah Psikolagi. Nah, Psikolagi itu ada kepanjangannya. Saya ingin sekolah karena ilmu. Nah, ini yang kita akan lihat seperti apa nanti program Psikolagi ini dengan Pak Helmi yang tentunya juga akan menjelaskan nanti ke depannya seperti apa masyarakat, dampaknya ke masyarakat. Tapi mungkin kita perlu tahu dulu nih Kak, seperti apa sebenarnya program atau aplikasi Psikolagi. Ya, jadi kemarin kita sudah meluncing yang namanya aplikasi Psikolagi. Sebenarnya aplikasi ini kami kemarin meluncing itu hanya memastikan untuk ini akan direduplikasi, dilanjutkan pekerjaannya oleh teman-teman di seluruh kecamatan di Kota Makassar. Nah, sebenarnya aplikasi ini kita sudah inisiasi dari tahun 2020 kemarin. Karena aplikasi ini kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pertama dari UNICEF, kemudian dari NGO Lemina, kemudian ada juga dari lembaga yang tidak tentu kita kenal juga yang namanya USAID. Nah, kebetulan untuk USAID ini bergandeng dengan USAID RAD. Jadi ada 3 lembaga. Jadi program ini semuanya kolaborasi. Kita mendapatkan bantuan atau grant dari UNICEF. Seperti begitu. Jadi dari 2020 kemarin ada inisiasi untuk melakukan yang namanya pendataan terhadap seluruh warga yang belum mendapatkan haknya, yaitu pendidikan. Baik. Nah, tetapi karena masa pandemi kemarin, kita ada kendala karena masa pandemi akhirnya program ini sempat terhenti. Barulah ketika Pak Dani kembali memimpin Kota Makassar, baru program ini kita inisiasi kembali. Dan waktu kami memimpin Bapeda di September, itu kita galakkan tentunya kita melanjutkan program ini. Dan alhamdulillah kemarin setelah program ini kita jalankan, ya kita launching di bulan Agustus, dan alhamdulillah itu sudah diterima, dan insya Allah kita akan reduplikasi program ini masuk ke dalam seluruh kelurahan yang ada di Kota Makassar. Baik, jadi realnya adalah ada sebuah aplikasi Psikolagi ini yang kemudian itu berfungsi untuk mendata ya Kak ya, mendata anak-anak yang bisa dibilang putus sekolah. Nah, itu kemudian nanti diupayakan bagaimana supaya mereka bisa mendapat hak pendidikan mereka ya. Oke. Sejauh ini dari keberadaan aplikasi tersebut, kalau boleh tahu apakah sudah ada bayangan-bayangan ada berapa jumlah anak di Makassar yang kemudian terdata putus sekolah? Ya, berdasarkan data terakhir kita dari DTSK yang dihimpun dari tahun 2020 kemarin, kita mempunyai data pada bulan Oktober, ini pada saat masa-masa pandemi, itu kita punya di angka 17.202 anak yang putus sekolah. Nah, kalau kewajiban pemerintah kota, kewenangan kita berada di SD dan SMP. Nah, inilah tugas kita kemarin. Psikolagi ini mendata seluruh anak-anak yang tidak mendapatkan haknya, utamanya yang putus sekolah pasti. Kemudian setelah aplikasi ini ada, datanya sudah
terisi, itu kita akan lakukan intervensi. Intervensinya macam-macam. Bisa melalui dinas pendidikan, bisa melalui dinas sosial, melalui bantuan-bantuan untuk peralatannya atau bantuan makanannya. Kemudian mungkin melalui perusahaan-perusahaan. Jadi kita juga memanggil beberapa perusahaan, ada kemarin rumah sakit yang bisa nanti melakukan intervensi. Jadi kita melakukan kolaborasi berbagai pihak supaya permasalahan terhadap anak-anak yang putus sekolah ini bisa kita selesaikan dengan segera dengan adanya aplikasi Psikolaki. Nah, kebetulan karena kita juga mempunyai visi misi yang dimana kita melakukan percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia yang sumber dan smart city dengan imunitas kota yang kuat untuk semua. Pada program prioritas kita ada yang namanya revolusi pendidikan semua harus sekolah. Jadi ini sudah bersinergi dengan pemerintah kota. Nah, itulah kenapa kemarin kami sangat ingin Psikolaki ini menjadi salah satu sistem yang bisa mendukung terhadap keberlangsungan atau koneksitas antara SKPD, stakeholder, serta lembaga-lembaga lain yang ingin memasukkan atau menyalurkan bantuannya terhadap anak-anak putus sekolah di Kota Makassar. Seperti begitu. Oke, jadi selain dari mendata anak-anak yang putus sekolah, kemudian bisa menjadi salah satu mediasi gitu ya, untuk mungkin ada yang memberikan bantuan seperti itu juga. Nah, kemudian kalau aplikasinya sendiri Kak, selain dari pendataan dan tadi penyaluran bantuan itu, apakah ada fitur-fitur lain yang kemudian bisa digunakan selain daripada stakeholder atau mungkin masyarakat juga bisa mengakses atau memang khusus untuk ini saja? Ya, jadi aplikasi Psikolaki ini kemarin tahun 2021 kemarin kita aktifkan kembali. Kemudian di awal tahun 2020 ini melalui teman-teman Bapeda kita sudah melakukan yang namanya pilot project terhadap 4 kelurahan yang berada di 4 kecamatan. Nah, dari data yang sudah kita lakukan, kita himpun, kita menambahkan fitur-fiturnya. Seperti mungkin nama anak, nama orang tua, berapa penghasilannya, tinggalnya di mana, kenapa dia tidak bersekolah, itu sudah kita sampaikan semua alasannya, sehingga ketika misalnya ada lembaga yang ingin melakukan intervensi atau mungkin SKPD yang ingin melakukan intervensi, itu bisa dilihat alasannya. Kalau memang dia kondisinya tidak mampu, kita kasihkan beasiswa. Kalau dia kondisinya ternyata mungkin sekolahnya jauh, kita suruh dinas pendidikan mencarikan sekolah yang terdekat. Seperti begitu. Jadi aplikasi ini bukan hanya sekedar aplikasi yang sifatnya mendata, tetapi memberikan pertanyaan kepada kenapa anak-anak ini tidak sekolah. Memudahkan ya tadi, memberikan solusi. Jadi kita tanya dulu masalahnya di mana dan kita carikan solusinya. Jadi memang ada semacam diskusi yang cukup alot pada saat fitur-fitur aplikasi ini kita siapkan, dan memang ini sudah ada pilot project. Jadi sudah ada 4 yang kemarin kita juga sudah undang teman-teman dari kelurahan dan kecamatan yang kemarin menjadi pilot project, dan kita harapkan setelah 4 kecamatan dan kelurahan ini sudah berhasil di 2022 ini, nantinya di 2023 melalui teman-teman Bapeda kemarin kita sudah inisiasi juga untuk menyiapkan anggaran untuk pendataan seluruh anak sekolah yang putus sekolah di 2023. Dan ini nanti kita harapkan akan ada korelasinya atau kerjasamanya dengan pihak-pihak luar, utamanya stakeholder. Jadi aplikasi ini akan bisa diakses oleh semua orang, kecuali mungkin untuk masyarakat yang tidak berkepentingan itu tidak bisa kita buka aksesnya karena ada banyak data-data pribadi dalamnya. Nah, tentunya ini kita cuma bisa buka untuk stakeholder saja dengan SKPD pasti, supaya bisa melakukan dengan segera intervensi terhadap anak yang tidak putus sekolah. Ya, jadi tetap harus dibatasi ya Kak. Iya. Nah, sejauh ini dari 4 kecamatan yang kemudian menjadi pilot project, masalah yang menjadi alasan kemudian anak-anak tersebut putus sekolah paling banyak apa nih? Tentunya karena kemarin kita melalui masa pandemi, paling banyak tentunya dia beralasan dengan ketidakmampuan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga anak-anak yang disuruh untuk membantu orang tua mencari uang. Dan yang ketiga, ya biasanya sekolahnya sudah ada, tetapi dia tidak punya uang untuk transportasi. Nah, ini yang menjadi masalah juga. Makanya ada beberapa macam solusi, dan harapan kita segera kita data kembali seluruh satu Kota Makassar ini di tahun 2023 awal, sehingga
nanti pada saat periode penerimaan siswa baru itu kita sudah ada solusinya nanti. Apakah nanti melalui intervensi SKPD atau mungkin intervensi melalui NGO, teman-teman di Lemina tadi yang sudah membantu kita, atau mungkin kalau memang tidak ada solusinya bisa melalui lembaga-lembaga yang sifatnya sosial seperti mungkin rumah sakit yang kemarin sudah berpartisipasi membantu kita, atau nanti mungkin melalui Basnas, atau mungkin ya melalui CSR yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar, seperti begitu. Baik, jadi memang aplikasi ini peruntukannya fokus kepada anak-anak yang putus sekolah sesuai dengan nama programnya. Nah, dalam rangka meneruskan aplikasi ini, apakah ada tim khusus yang turun juga mendata atau memang kita mengandalkan dinas-dinas atau stakeholder yang ada? Ya, tentunya karena kita sudah menginisiasi dan kita sudah lihat bagaimana aplikasi ini pada saat pilot project ini kita lakukan, ternyata yang paling tepat untuk melakukan pendataan itu adalah teman-teman di kelurahan. Kita mendekatkan ini ke kelurahan karena kenapa? Mereka lah yang lebih tahu warganya, siapa yang betul-betul warga di sana, siapa yang betul-betul memang tidak sekolah. Jadi kan biasa kalau mungkin orang-orang luar yang mendata biasanya disembunyikan. Takutnya biasanya berpikir kita di sini masih banyak ketakutan-ketakutan. Kalau ternyata ditahu bilang anaknya tidak sekolah, takutnya diambil kemudian dibawa kemana begitu. Biasanya ada seperti begitu ketakutan-ketakutan, sehingga untuk melakukan pendataan ini kita lebih memberikan kewenangan itu kepada kelurahan karena memang itu tadi, dia lebih paham dan lebih dekat kepada masyarakatnya. Dan biasanya kalau teman-teman kelurahan, informasi yang kita bisa dapat itu bisa lebih lengkap seperti begitu. Dan perlu kita tahu juga, sekarang kita lagi mendata untuk lorong wisata, dan insya Allah program ini kita akan koneksikan juga dengan lorong wisata. Jadi ada korelasinya juga nanti seperti begitu. Jadi tetap menyupport lorong wisata juga. Iya, kita akan support juga lorong wisata seperti begitu. Baik, sejauh ini tidak ada kendala ya Kak? Maksudnya dalam hal pendataan tersebut mungkin lebih kepada seperti yang tadi disampaikan bahwa mungkin masih ada yang menutup-nutupi atau dari segi aplikasi sendiri tidak ada masalah ya? Kalau dari segi aplikasi penerapannya itu alhamdulillah sejauh ini karena kita disupport, aplikasi ini disupport dari teman-teman UNICEF dan lembaga USAID Erat, alhamdulillah ya tidak ada permasalahan karena fitur-fitur ini terus bisa kita kembangkan, dan alhamdulillah kita juga sudah diberikan pelatihan untuk menjadi admin terhadap Psikolaki. Sekarang bagaimana sisa mengisi data-data untuk Psikolaki, pendataannya dari masyarakat seperti begitu. Oke, baik. Jadi memang kita harapkan aplikasi Psikolaki ini bisa menjadi solusi untuk anak-anak sekolah yang terpaksa harus berhenti sekolah mungkin karena beberapa alasan yang nantinya sudah kita bisa lihat apa-apa saja alasannya, dan segera bisa melanjutkan dan mendapatkan hak pendidikannya. Kita lanjut lagi nih Kak, masih ada program yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya ya dari Bapeda sendiri sudah mulai melakukan rapat-rapat lagi kembali. Ini seperti yang kita lihat sudah digunakan kostumnya ini ada program RISE ya, ini revitalisasi kawasan kumuh. Nah, ini sudah sejauh mana nih? Karena informasinya bahwa memang Pak Dhani itu sendiri sudah melakukan pemaparan presentasi khusus pada saat melakukan kunjungan di Monash University. Nah, ini sejauh ini gimana progresnya Kak? Ya, alhamdulillah bisa kita lihat hari ini, kebetulan hari ini kami dari Bapeda Kota Makassar serta didukung oleh teman-teman SKPD, kita juga sudah ada kerjasama dengan pihak Monash University, kemudian pihak KIAT, Kemitraan Indonesia Australia untuk infrastruktur, kemudian Universitas Hasanuddin. Jadi ada 3 kolaborasi kita pada hari ini. Kebetulan hari ini kita sudah groundbreaking untuk pelaksanaan penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar, dan hari ini kesempatannya mendapatkan di Kelurahan Salodong di Kecamatan Biringkanaya. Iya, begitu. Baik, itu akan menjadi titik fokus untuk program ini ya? Iya, jadi untuk di program RISE ini, hanya 2 di Indonesia. Hanya 2 di dunia. Pertama di Fiji, kemudian yang kedua itu di Makassar. Di Kota Makassar. Iya, jadi kenapa Makassar istimewa? Karena kita ini menjadi pilot project untuk dunia. Nah, dan kemarin alhamdulillah
program paling pertama itu ada di Batua, itu memanfaatkan bagaimana pengelolaan sanitasi di sana. Kemudian sekarang di Salodong ini bagaimana caranya kita merubah pola warga yang dulunya tidak mempunyai septic tank yang smart, itu kita akan berikan pelatihan, kemudian kita akan berikan pengelolaan terhadap septic tank yang smart. Sehingga nantinya masyarakat bisa berubah polanya dari awalnya kawasan kumuh, dia bisa menjadi kawasan yang sehat nanti di Salodong itu, begitu. Sejauh ini sudah jalankah kemudian pelatihan-pelatihan tersebut di kelurahan ini atau baru akan dimulai, Kak? Iya, kita sekarang ini sementara sudah perkenalan, sudah sosialisasi, dan karena tadi sudah groundbreaking, proyeknya ini akan dikerjakan dengan segera oleh teman-teman di Unhas karena ini kerjasama. Jadi Unhas bekerja sama dengan Mones, Kiat memberikan uangnya, pemerintah kota memberikan support secara fisik di lapangan. Kita memberikan lokasinya, kita memberikan edukasinya kepada warga, seperti begitu. Jadi ini proyek kerjasama sebenarnya. Jadi sama seperti tadi yang sekolah, Ki. Baik, berarti ada pemetaan khusus ya, maksudnya kalau tadi kita lihat bagaimana kebutuhan kelurahannya mungkin ya kayak atau seperti apa pemetaannya? Jadi untuk di program ini kemarin kita sudah mensurvei. Jadi banyak kawasan-kawasan kumuh utamanya yang bersentuhan dengan daerah-daerah pesisir. Kenapa Salodong ini kita pilih menjadi salah satu tempat yang menjadi pilot projectnya? Karena memang di sana ketersediaan untuk septic tank yang smart itu belum ada. Yang kedua, memang di sana membutuhkan edukasi terhadap sanitasi yang ada di Kota Makassar atau utamanya yang ada di Kelurahan Salodong, seperti begitu. Oke, tapi mungkin masyarakat atau penonton kita nih penasaran ya Kak, program-program mulai dari program Psikolaki, kemudian juga ada program RISE ini, masyarakat akan semua tercover kan, maksudnya semua kelurahan itu akan mendapatkan manfaat dari program-program ini atau? Ya, sebenarnya karena ini pilot project, ini kita lihat kondisinya, kita sudah menghitung biaya-biayanya. Kalau misalnya pilot project ini berhasil, ini akan direduplikasi lagi. Nah, kebetulan untuk Makassar ini menjadi percontohan dunia. Nah, setelah ini berhasil, ini akan dicontoh oleh Kementerian Luar Negeri di Australia untuk dilakukan di beberapa negara lainnya. Nah, kalau ini berhasil juga di Makassar, pilot project ini kita sudah bicara kemarin dengan Ketua Tim RISE di Kota Makassar, kebetulan Pak Dr. Iksan, MN, kebetulan beliau dari Unhas, ini kita akan reduplikasi juga masuk di kelurahan yang ada di Kota Makassar. Baik, kita akan pindah ke kelurahan-kelurahan lain ya, dan itu akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan ya mungkin ya Kak? Iya, dan pasti kita akan memberikan kepada kawasan-kawasan yang kumuh, kawasan-kawasan yang tidak mampu, ini kita akan siapkan septic tank yang smart begitu. Ya, jadi akan ada perubahan-perubahan pola hidup di masyarakat, itu yang kita harapkan. Bagaimana Makassar ini menjadi resilient city nantinya. Seperti begitu. Baik. Jadi mungkin kalau yang nonton merasa ada yang khawatir bahwa kok kenapa kelurahan ini dulu, jangan khawatir ya, karena itu nanti kalau berhasil tentu semua kawasan-kawasan kumuh di Kota Makassar akan mendapatkan manfaatnya juga. Dan pasti. Kita doakan Kota Makassar bisa menjadi kota percontohan dan kemudian hasilnya bisa dicontoh oleh negara-negara lain. Baik, terima kasih Helmi untuk informasi mengenai program-program pemerintah Kota Makassar yang saat ini sudah berlangsung dan tengah kita nantikan manfaat-manfaat lainnya juga. Semoga kedepannya program-program lain bisa kita rasakan bersama ya. Kita doakan juga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hari ini cukup mungkin untuk Bapeda Corner-nya. Nanti kedepannya kita akan berbincang lagi dengan narasumber-narasumber berikutnya. Saya Elsa pamit dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.